Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fauji Ganim. Bersama saya Fauji, channel yang membahas tentang tips, ide bisnis, peluang bisnis, dan berkaitan dengan bisnis travel tentunya. Karena bisnis travel adalah bisnis yang sudah lama saya geluti. Namun pada kesempatan kali ini saya tidak bicara bisnis travel karena masih dalam kondisi pandemi. Yang akan saya sampaikan adalah 7 peluang usaha di desa yang terbukti menguntungkan. Kenapa ingin saya jelaskan seperti ini? Karena banyak sekali peluang-peluang usaha yang bisa dilakukan meskipun Anda tinggal di sebuah desa. Jangan pernah berpikir bahwa di desa itu tidak memiliki potensi untuk mendapatkan penghasilan, sehingga akhirnya banyak yang hijrah ke kota-kota besar, yang merantau di kota-kota besar. Karena itu sebetulnya persepsi yang tidak kurang tepat ya. Ketika kita mendapatkan sebuah ide, peluang di desa, ya tentu kita akan mendapatkan penghasilan yang bisa jadi itu melebihi dari pendapatan gaji di kota. Seperti itu. Baik, langsung aja. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like serta share supaya channel itu bermanfaat, channel itu berkembang dan memberikan video ini bermanfaat untuk banyak orang. Baik, terima kasih sudah subscribe. Langsung aja yang pertama, yang bisa Anda lakukan ketika Anda berada di desa dan Anda ingin berwirausaha. Yang pertama adalah jual beli hasil perkebunan dan pertanian. Kita tahu bahwa di desa cukup banyak lahan-lahan yang digarap sebagai pertanian atau perkebunan, maka itu adalah potensi. Buat teman-teman yang melihat atau melirik potensi itu, maka yang bisa dilakukan adalah teman-teman atau Anda bisa menjadi tengkulak, membeli hasil perkebunan, baik sayur, padi atau apapun, kemudian Anda jual kembali di pasar-pasar induk. Bisnis ini sangat menjanjikan karena memang selisihnya lumayan. Namun diharapkan Anda menjual dengan harga yang realistis, artinya tidak menjadi tengkulak yang membeli semurah-murahnya dan menjual semahal-mahalnya. Tentu kita juga harus berpikir bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Baik, itu yang pertama yang bisa dilakukan. Kemudian yang kedua adalah membuka jasa penyewaan mesin pertanian. Contoh seperti traktor, alat pemisah padi dengan batangnya, alat penyempret, apapun alat-alat atau mesin-mesin yang berkaitan dengan pertanian, mesin giling padi. Nah, untuk referensinya, mesin apa yang bisa Anda sewakan, Anda bisa membuka website mesinpertanian.com, alatpertanian.net, dan agrowindo.com. Dan Anda juga bisa menjual perlengkapan pertanian seperti pacul, celurit, ya kan, golok, dan lain sebagainya. Itu menjadi potensi juga buat teman-teman ketika teman-teman berada di desa, karena alat seperti itu sangat dibutuhkan untuk orang-orang atau untuk petani yang berada di desa. Baik, itu yang kedua. Kemudian selanjutnya, bisnis ternak hewan. Nah, ini juga yang sangat-sangat berpotensi ya. Memiliki potensi yang sangat besar ya. Teman-teman bisa ternak hewan, misalkan sapi, kambing, kemudian ayam, kemudian bebek gitu kan. Nah,
ini bisa menjadi potensi yang luar biasa buat teman-teman ketika teman-teman sudah berhasil menjalankannya. Kenapa di desa? Karena di desa itu lahannya cukup banyak dan kemudian sumber pakannya juga cukup banyak. Artinya contoh misalkan kalau bebek ini kan suka dikasih makan kiong ya, atau siput ya, bukan siput ya, siput kiong lah, kalau bahasa kampungnya itu kiong. Nah, kiong itu sangat banyak ada di sawah. Nah, jadi bisa diambil secara gratis jadinya pakannya. Tinggal bagaimana teman-teman bisa maksimal untuk mengelolanya. Baik, itu bisnis ternak. Dan selanjutnya yang keempat adalah usaha budidaya ikan. Nah, ini juga merupakan potensi yang luar biasa ketika Anda berada di desa. Salah satu ikan yang banyak digemari untuk dibudidaya adalah ikan lele. Kenapa ikan lele? Karena ikan lele adalah ikan yang mampu bertahan walaupun kolamnya berair keruh. Dan pakannya pun relatif bisa dicari alternatif ya, tidak selalu misalkan pelet. Karena dengan memberikan contoh ayam tiren yang dibakar itu juga sangat suka lele. Jadi ini bisa menjadi solusi buat Anda yang ada di desa, usaha budidaya ikan. Lele hanya contoh saja, karena Anda bisa budidaya ikan yang lain seperti ikan mas, ikan nila, dan ikan lainnya. Selanjutnya adalah yang kelima, bisnis olahan pangan. Nah, buat teman-teman yang berada di desa, tentu desa itu memiliki potensi sumber pangan yang cukup banyak ya, dan itu bisa diolah menjadi bahan olahan atau produk olahan. Contoh yang digambar ini adalah pisang. Di desa cukup banyak pisang, di perdesaan cukup banyak pisang, dan itu bisa dimanfaatkan untuk Anda membuat keripik pisang. Di desa juga cukup banyak singkong. Anda juga bisa membuat keripik singkong. Di desa cukup banyak padi, sehingga padi bisa diolah menjadi tepung beras dan dibuat menjadi kue yang menggunakan olahan tepung beras. Jadi apapun yang ada di desa yang menjadi bahan olahan untuk menjadi sebuah makanan itu bisa digunakan. Oke, lanjut yang keenam, menjual membuka bisnis bibit tanaman. Jangan salah, saat ini tanaman menjadi sebuah hal yang sangat potensial untuk dijadikan bisnis. Karena banyak sekali rumah-rumah yang ingin memiliki sebuah tanaman. Tentu hal ini bisa menjadi potensi buat Anda yang ingin membuka usaha dari desa. Selanjutnya adalah PPOB. PPOB adalah singkatan dari Payment Point Online Bank. Jadi kita membuka sebuah gerai usaha bisa dilakukan dari rumah, dan apa saja yang bisa diterima untuk pembayaran: Telkom, PLN, pulsa, pembayaran leasing, pembayaran multivision, pembayaran PDAM, dan lain sebagainya. Dan lebih keren lagi, sekarang ada tambahan namanya multi ekspedisi. Jadi hanya dengan satu sistem Anda bisa membuka layanan multi ekspedisi dan sekaligus usaha PPOB. Nah, teman-teman yang ingin bisa nanti menghubungi WhatsApp saya, ada di description, nanti saya masukkan. Baik, itu aja. Oh iya, potensi peluang ini luar biasa ya. PPOB jangan anggap ini adalah mainan receh. Memang receh, keuntungannya cuma 1.000, 2.000, 3.000. Tapi recehnya ini kalau dikalikan ribuan transaksi, tetap aja akan banyak gitu. Ya kan? Makanya jangan pernah menganggap receh ketika kita belum tahu potensinya. Maka cobalah. Baik, terima kasih. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.
Jangan lupa sekali lagi subscribe channel ini supaya channel terus berkembang, dan tonton video-video selanjutnya dari channel Fauzi Ghanim. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.